Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Ferdi, silahkan dipimpin doanya. Wah, siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian berdiri dulu. Bapak mau meriksa kerapian kalian. Apakah sudah rapi? Bajunya sudah dimasukin? Ya. Duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Apakah hari ini masuk semua? Semua ya. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan, bisa masuk lagi. Baiklah, untuk mengawali lagi, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kelas 71 kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, pada saat menjawab pertanyaan, kalian harus angkat tangan dan berdiri. Terus apa lagi? Kalau bertanya atau menjawab, berdiri juga. Ya. Oke. Coba sekalian berdiri dulu, kita speaking dulu. Speaking dulu. Yo. Speaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Semangat. Silakan duduk. Sebelum Bapak menyampaikan materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Yuk, kalian berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya. Berdiri dulu. Pancasila, aku Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dimakmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban
untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Semangat. Nah, oke, jadi pada hari ini Bapak akan mengingatkan lagi materi sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat. Nah, kita sudah belajar. Nah, kita akan belajar lagi, tetapi ada pertanyaan dari Bapak sebelum kita belajar materi selanjutnya. Pertanyaannya, jika nasi kita biarkan selama 2 hari, apa yang terjadi pada nasi itu? Nadia atau Stefan? Nadia dulu ya. Yuk, Nadia. Maka nasi akan menjadi basi. Maka nasi akan menjadi basi. Ada jawaban lain, Stefan? Sama. Tepuk tangan untuk Nadia. Oke. Nah, karena pertanyaannya mengenai nasi, maka pelajaran pada hari ini atau siang ini perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika dan kimia. Jadi pertanyaan tadi itu merupakan bagian dari perubahan fisika dan kimia. Mengapa? Karena nasi kalau sudah basi tidak bisa kembali lagi. Benar nggak? Nah, itu terjadi perubahan kimia dan fisika. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita, coba dibaca Aurel. Yang pertama, Peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau kimia. tepuk tangan untuk Aurel. Artinya gini, kalian mampu mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Oh, besi yang berkarat atau apapun yang ada di dekat lingkunganmu itu termasuk ke perubahan fisika atau kimia. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita 2. Yang kedua, tolong baca. Yang laki-laki ya. Said. Ayo Said. Melalui percobaan serta dapat mengembalikan perubahan fisika dan kimia. Melalui percobaan, berarti kita nanti ada praktikum atau percobaan sederhana yang mengaitkan atau membandingkan perubahan fisika dan kimia. Oh, lilin yang dibakar atau kertas yang dipotong itu termasuk ke fisika atau kimia. Kita belum tahu kan? Kita belum tahu. Makanya nanti ada proses percobaan atau praktikum sederhana. Nah, selanjutnya materi kita yang pertama, perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Perubahan pada saluran energi yang
perubahan pada suatu materi yang hanya melibatkan fisiknya saja, bentuknya, tetapi dia tetap sama. Contoh ya, kertas, walaupun dipotong-potong, asal jangan dibakar ya, dia akan tetap berwujud kertas. Nah, itu yang namanya fisika. Ciri-cirinya apa? Satu, tidak menghasilkan zat baru. Ciri-ciri perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Maksudnya zat setelah perubahan tetap memiliki jenis atom atau molekul yang sama seperti sebelum perubahan. Contoh air ya. Air dipanaskan, apakah berubah wujudnya? Tidak. Tetap air. Tetap air, hanya membandingkan apa? Kalau dipanaskan berarti panas. Tapi kalau kembali semula tetap air. Nggak mungkin berubah lagi, ya. Yang kedua, bersifat reversibel, dapat kembali ke bentuk semula. Materi yang telah mengalami perubahan fisika umumnya dapat dikembalikan ke keadaan awal. Keadaan awal apa? Banyak contohnya. Lilin, walaupun sudah meleleh, kalau didaur ulang lagi bisa apa? Bisa kembali ke lilin lagi. Pada fisikanya, fisika. Kimia nanti ada itu, ya. Terus yang ketiga, ciri-cirinya coba baca. Melani. Ayo, Melani. Yang ketiga, ciri-ciri perubahan fisika. Hanya melibatkan perubahan sifat fisik. Ya, lanjut. Seperti perubahan wujud pada cair gas, bentuk, ukuran atau warna tanpa mengubah sifat dasarnya. Oke, jadi terima kasih Melani, tepuk tangan. Oke, jadi yang ciri-ciri yang ketiga hanya melibatkan perubahan sifat fisiknya. Contohnya seperti perubahan wujud pada zat atau pada cair gas, bentuk, ukuran atau warna tanpa mengubah sifat aslinya. Contoh yang ketiga ini air apa? Alfa atau air putih atau air bening. Kalau ditambahi gula, apakah masih tetap air? Tapi rasanya sudah lain. Ya, rasanya sudah lain. Tapi tetap bentuknya tetap air. Itu. Terus ciri-ciri yang keempat, Stephen, bacakan Stephen. Yang keras Stephen. Perubahan biasanya faktor eksternal seperti suhu, tekanan atau gaya mekanik. Seperti suhu, tekanan atau gaya mekanik. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang keempat ini sering kalian jumpai. Perubahan apa? Biasanya faktor eksternal, udara dingin. Ya, kalau kita musim hujan dan kemarau. Kalau musim hujan, air yang dibiarkan akan dingin nggak? Dingin. Kalau panas atau kemarau, panas nggak? Panas. Jadi ciri-ciri yang keempat ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat! Semangat! Lanjut ya. Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada perubahan wujud air. Air. Yang pertama, es mencair menjadi air.
Pernah nggak kalian mengalami atau menemukan seperti itu? Nah, contoh pada saat kalian jajan es, beli minuman yang ada esnya, apakah batu es yang ada di minuman itu tetap sama dari awal? Tidak. Habis nggak? Habis. Nah, itu es mencair menjadi air. Itu dari mana? Padat ke cair. Yang kedua, air menguap menjadi uap air. Air menguap menjadi uap air. Apa yang kalian pelajari di sini atau temukan dalam kehidupan sehari-hari? Pada saat kalian merebus air, itu ada embunnya. Itu perubahan apa? Cair ke gas. Yang ketiga, uap air mengembun menjadi air. Uap air mengembun menjadi air. Contohnya gas ke air. Pernah kalian melihat tabung gas? Tabung gas yang dibiarkan terbuka di dinding-dindingnya itu, dinding tabung gas akan ada yang namanya air. Nah, itu dari gas ke cair. Yang keempat, air membeku menjadi es. Air membeku menjadi es. Dalam kehidupan sehari-hari, jauh nggak dengan rumah kalian? Tidak. Biasanya kalian membuat batu es di mana? Kulkas atau freezer. Nah, ini contoh fisika dalam perubahan wujud air. Ada perubahan wujud lainnya. Melarutkan gula dalam air. Ini termasuk juga perubahan fisika. Gula tetap manis dan air tetap cair. Pernah kalian melihat seperti itu? Pada saat kalian membuat teh atau air manis, wujudnya tetap air. Gulanya ada nggak? Ada. Ya, itu. Yang selanjutnya, memotong kertas. Itu termasuk perubahan fisika. Contoh, buku ini terbuat dari mana? Kertas. Kalau dipotong-potong tetap namanya kertas. Lilin yang meleleh. Lilin yang meleleh, lilin padat berubah menjadi cair saat dipanaskan. Tapi kalau nggak dipanaskan, nggak berubah fisikanya, ya. Tetapi saat dingin akan memadat kembali menjadi lilin. Itu termasuk perubahan fisika. Oke, sebelum perubahan kimia, masih semangat? Masih. Terang dulu. Selanjutnya, perubahan kimia. Apa perubahan kimia itu? Apa perubahan kimia? Perubahan kimia merupakan perubahan pada dasar reaksi kimia yang Oke, satu anak perwakilan. Bapak belum dengar suaranya si Ferdi. Silakan berdiri. Ferdi, baca ini. Perubahan kimia merupakan perubahan pada zat karena reaksi kimia yang menyebabkan timbulnya zat baru. Nah, itu tepuk tangan untuk Ferdi. Jadi perubahan kimia dengan fisika sama enggak? Sama tidak? Apa sama enggak? Tidak. Pastian? Tidak. Karena perubahan kimia merupakan perubahan pada zat karena reaksi kimia yang menyebabkan timbulnya zat baru. Kalau fisika tidak, tetap utuh. Tapi kalau kimia menimbulkan zat baru. Ciri-cirinya apa? Satu, menghasilkan
zat baru. Terbentuknya zat dengan identitas dan sifat yang berbeda dari zat semula. Dari zat semula. Contoh nasi tadi, kalau sudah masak, dibiarkan berapa hari, basi nggak? Basi akan berubah menjadi zat baru, tidak bisa lagi dimakan. Selanjutnya nomor 2, tolong baca Rolin. Apa Rolin? Berdiri Rolin. Bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Umumnya zat baru yang terbentuk tidak dapat dengan mudah diubah kembali menjadi zat asalnya melalui cara fisika sederhana. Oke, silakan duduk, tepuk tangan untuk Rolin. Jadi ciri yang kedua itu irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi kalau perubahan kimia itu tidak bisa kembali ke semula. Contoh kertas dibakar, apakah kembali lagi ke semula jadi kertas? Tidak. Selanjutnya ciri-ciri yang ketiga. Nadia Faizul, biar gak ngantuk Nadia. Ayo berdiri. Nadia. Disertai perubahan energi seringkali melepaskan atau menyerap panas, perubahan suhu, cahaya atau listrik. Tangan untuk Nadia. Disertai perubahan energi. Disertai perubahan energi seringkali melepaskan atau menyerap panas, perubahan suhu, cahaya atau listrik itu termasuk perubahan kimia. Contoh sebelum ada listrik kita menggunakan apa? Tenaga diesel. Diesel itu menggunakan apa? Solar. Solar itu dari fisika, setelah digabungkan dimasukkan ke mesin diesel, terjadilah perubahan yang mengakibatkan apa? Listrik atau cahaya. Selanjutnya, masih semangat? Masih semangat? Ulangi lagi, masih semangat? Contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Aurel, jangan gak ngantuk. Aurel lagi, yuk. Silakan berdiri. Baca. Contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pembakaran kayu bakar menjadi abu dan asap, tidak bisa kembali menjadi kayu. Kertas dibakar menjadi abu. Silakan duduk, tepuk tangan untuk Aurel. Jadi, apakah perubahan ini ada di lingkungan kalian? Ada nggak? Ada ya. Contoh pembakaran kayu bakar, dulu sebelum ada kompor, ada mesin yang untuk menahan nasi, ya. Itu kita masaknya pakai apa? Kayu bakar. Setelah ada listrik, semua terpenuhi dengan listrik. Kertas dibakar menjadi abu, apakah bisa kembali ke kertas? Tidak, kertas menjadi abu. Jadi perubahan kimia itu sesuai dengan penjelasan tadi, membentuk zat baru. Membentuk zat baru. Contoh lagi, membuat zat baru. Kita membuat arang. Arang dari mana? Kayu. Setelah dibakar, diproses, akan menjadi apa? Arang. Arang itu berhasil nggak memanfaatkan energi? Contoh pembakaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini
perkaratan besi, termasuk ke perubahan kimia. Pernah lihat besi yang berkarat? Pernah ya? Pernah ya? Besi yang dulunya seperti itu, sekarang kalau dibiarkan menjadi berkarat. Penjelasannya, besi bereaksi dengan oksigen dan air membentuk karat. Nah, reaksi kimianya ini air, ya, ada oksigen, ada H2O, itu membentuk jadi satu sehingga besi itu menjadi karat. Nah, gambar apa di situ? Gambar apa di situ? Telur. Apa lagi? Apa lagi? Nasi. Oke, memasak makanan. Tolong dibaca Hasna. Ayo Hasna. Satu saja ya. Telur dimasak, telur direbus, protein mengalami Denaturasi denaturasi tidak bisa kembali ke telur. telur kan? Tepuk tangan untuk Hasna. Jadi, perubahan kimia yang selanjutnya memasak makanan itu termasuk perubahan kimia. Contoh telur, kalau sudah direbus, apakah bisa kembali ke telur lagi? Tidak bisa. Itu namanya telur direbus. Protein telur mengalami denaturasi. Mengalami apa? Denaturasi. Tidak bisa kembali ke telur mentah. Tidak bisa kembali ke telur mentah. Nah, selanjutnya baca si Dinda, di belakang tuh Dinda. Silakan sendiri, Dinda. Menggoreng daging, protein dan lemak daging mengalami perubahan. Oke, tangan untuk Dinda. Jadi perubahan kimianya menggoreng daging itu protein dan lemak daging mengalami perubahan. Kalau dimakan secara mentah nggak ada yang namanya protein dan lemak. Makanya dimasak dulu. Selanjutnya, Sudah. Silakan baca Sudah. Jangan ngantuk Sudah. Yuk. Nasi dimasak dari beras, berubah berstruktur pati. Oke, tepuk tangan untuk Sudah. Nah, di sini ada nggak dalam kehidupan sehari-hari? Setiap hari ada nggak kalian? Ada nasi dimasak dari beras. Struktur patinya yang berubah. Jadi beras itu dimasak menjadi nasi. Perubahan ini kimia. Jadi tahu sekarang nasi yang kita makan itu perubahan ini kimia. Perubahan struktur pati. Makanya beras itu banyak variasinya. Ada yang patinya lebih keras, ya. Ada yang lembut bentuk berasnya. Itu dari apa? Struktur patinya. Lembut atau keras. Semangat. Nah, sebelum fermentasi, kayaknya masih lemes semua ini. Ayo, berdiri. Kita es tisu. Ayo, berdiri. Hafal dengan tepuk semangat. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Aura, ini
semangat. Biar kalian semangat dulu. Tepuk tangan untuk Nadia. Yuk, mulai. Tepuk semangat, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Lagi. Satu kali lagi. Tepuk semangat, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokusnya ya. Semangat ya kelas. Fokus. Yuk, lanjut lagi. Sekali lagi yang semangat. Yuk. Fokus gitu ya. Yuk. Lagi Nadia. Tepuk semangat. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi. Fokus. Fokus. Oke, tangan. Ya. Apa judulnya? Selanjutnya. Yang pertama, pembuatan tempe dari kedelai. Pernah kalian lihat? Pernah ya? Itu ada di kehidupan sehari-hari. Ada ya? Pembuatan tape dari singkong. Tahu singkong nggak? Nah, pembuatan tape dari singkong, Bapak masukkan dari singkong bukan beras, ya, karena untuk mewakili. Selanjutnya pembuatan yogurt. Pernah makan yogurt? Pernah. Nah, ini termasuk perubahan kimia. Ada lagi perubahan kimia itu banyak. Pencernaan makanan. Nanti kalian di kelas 8 akan tahu tentang pencernaan makanan itu apa. Kita belajar di kelas 8. Pencernaan makanan ini termasuk perubahan kimia. Sejak makanan itu kita punya, apakah bisa kembali ke bentuk asal? Tidak. Roti yang kita makan sudah punya, apakah sudah kalau kembali ke asal? Kembali nggak? Tidak. Ya. Oke. Selanjutnya fotosintesis. Fotosintesis. Pernah dengar fotosintesis? Nah, di SD ya. Di SD fotosintesis. Tanaman mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Kalau nanti kita belajar ini, bukan hanya cahaya matahari, dalam keadaan gelap pun tanaman bisa memasak apa? Glukosa. Nanti kalian belajar di kelas 8 ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang dan reaksi gelap. Kalau reaksi terang itu dibantu dengan cahaya matahari. Kalau gelap tidak. Itu makanya karbon dioksida, air itu kalau digabungkan menjadi glukosa dan oksigen pada tanaman. Yang biasanya kita ambil manfaatnya dari tanaman apa? Singkong tadi, kedelai, itu hasil dari mana? Fotosintesis. Mangga, ya, itu hasil dari fotosintesis, termasuk perubahan kimia. Selesai. Terima kasih. Selesai ya. Nah, tapi sebelum selesai, ya, nanti kalian akan melakukan praktikum.
hasil pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum kalian melaksanakan praktikum, Bapak akan menampilkan video tentang perubahan fisika dan kimia. Ada? Sudah ya? Videonya 7 menit. Halo sahabat semua, pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan, padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti menjamur, makanan membusuk, bahkan besi berkarat. Dalam video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yuk simak video berikut ini. Ayo, simak bareng-bareng. Simak bareng-bareng. Nah, itu kita Subscribe channel Mr. Play Contoh. agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi 2 jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel dan massa jenis atau densitas di sini. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Secara kimia ya. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Kelihatannya mudah untuk dipahami ya. Mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Itu adalah sifat-sifat kimia. Nah, setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui 2 cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi tidak terbentuk zat baru ya. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih es yang cair, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, mencair, membeku, menyublim, dan juga larut. Nah, setelah kita mengenal perubahan fisika, kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan satu tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang merupakan kayu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi karat atau
atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Ya, pembakaran kayu ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Coba perhatikan Mr. Klik nih, ada beberapa ciri yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah perubahan kimia. Ini yang perlu kalian perhatikan. Bahwa misalnya ciri-ciri ini perubahan kimia, kita tahu, kita pasti langsung tahu selain perubahan kimia adalah perubahan fisika. Ciri yang pertama adalah terbentuk zat baru. Ciri yang kedua terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat adalah terjadi perubahan warna. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu. Jadi selain 5 ini adalah perubahan fisika. Coba kita ulang. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Yang kedua adalah terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat terjadinya perubahan warna. Yang kelima adalah terjadinya perubahan suhu. Itu adalah perubahan kimia. Dan berikut adalah ulasan tentang sifat fisika dan sifat kimia, dan juga perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Cukup sederhana. Kalau sahabat mau pelajari secara ulang, coba diulang dari awal, coba perhatikan sampai kalian bisa membedakan mana perubahan fisika dan mana perubahan kimia. Intinya perubahan fisika itu tidak muncul zat baru berbeda dengan perubahan kimia. Perubahan kimia adalah muncul zat yang baru atau materi dengan struktur yang baru. Semoga mendapat pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat semua yang membutuhkan resu, dapat mendownload di kolom deskripsi ya. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Klik, jangan lupa like dan share. Jangan lupa. Jadi setelah materi Bapak jelaskan, ada tampilan video tadi tentang perubahan fisika dan kimia. Nah, untuk lebih paham lagi, ya, kita akan melaksanakan atau melakukan percobaan secara sederhana. Tetapi sebelum kita melakukan percobaan, Bapak bentuk kelompok dulu sambil merumuskan masalah video tadi. Mengapa bisa menyebabkan perubahan fisika dan kimia? Nah, ini Bapak bagikan nama kelompok. Nama kelompok sesuai dengan pelajaran kita. Ya, tentang tata surya yang Bapak kasih ya. Yang pertama kelompok Jupiter. Kelompok Jupiter. Yang kedua kelompok Saturnus. Yang ketiga kelompok Uranus. Terakhir kelompok Neptunus. Tepuk tangan dulu untuk pembagian kelompoknya. Setelah membagikan kelompok, ketuanya siapa kelompok Jupiter? Aurel. Kelompok Saturnus siapa ketuanya? Perdi. Uranus siapa? Akbar. Davin Akbar. Selanjutnya Neptunus siapa ketuanya? Nadia Faizun.
selanjutnya Bapak memiliki LKPD. Ditulis nama kelompok, kelas, hari dan tanggalnya. Ayo ditulis. Ini. Ya. Nah, untuk peralatannya, Bapak panggil satu-satu kelompoknya untuk perwakilan. Jais, maju Jais untuk mengambil atau menyiapkan peralatannya. Yuk, ini Jais. Ambil. Saya ambil peralatannya. Awas, pecah ya. Yuk. Ayo, gigit, ini gigit. Gigit, ayo gigit. Semangat gigit. Awas. Asna. Ya. Di situ ada rangkaian percobaan. Yang pertama itu ada percobaan kertas yang digunting. Ada nggak kertas di situ? Ya. Nah, peralatannya dikeluarkan dari piring itu. Semuanya dikeluarkan dulu, kecuali lilin. Ya. Yang kedua, lilin yang meleleh. Nanti kita percobaan lilin. Jadi lilin tetap di piring. Kertas yang dibakar berarti setelah lilin dinyalakan. Gula pasir yang dilarutkan. Ingat, di situ ada air ya. Airnya dibuka, nanti air gula yang ada di gelas ukur kalian masukkan air terus diaduk. Ada nggak perubahan fisika dan kimia? Ya, sekarang kita bareng-bareng. Sudah ditulis nama kelompoknya? Kelasnya? Hari? Ya. Oke, yang pertama kertas yang digunting. Kalian gunting, perwakilan. Gunting. Ayo cepat. Gunting, ditumpulkan jadi satu. Ya, nggak apa-apa. Cara mengguntingnya nggak beraturan, nggak apa-apa. Sudah? Sudah? Jadikan satu. Ya, gitu. Untuk percobaan yang pertama, kalian amati kertas yang digunting. Yang lain menggunting kertas, yang lain nulis apakah ada perubahan fisika dan kimia. Kertas yang digunting kalian tulis di situ lembar kerja kalian. Ayo. Tulis di perubahan fisika atau di kimia. Perubahan apa? Perubahan apa? Ya, diam-diam. Setiap kelompok pasti berbeda. Ayo. Kelompok Jupiter sudah belum? Apa? Perubahan fisika berarti ada di situ. Ya, ditulis. Ditulis di LKPD. Tulis ada perubahan fisika. Kalau ada perubahan kimia, tulis ada perubahan kimia. Ya, apa? Sudah untuk kertas yang digunting? Ya. Sudah. Selanjutnya lilin yang meleleh, berarti lilinnya dikuping atau dinyalakan. Koreknya, ya, ambil Putri. Gantian dia koreknya ya.
Jaga yang ini ya. Jaga ya. Ya, kalian amati. Apakah ada Bapak kasih waktu 1 menit. Ya. Yuk ditulis. Lilin perubahan fisika atau kimia. Ya. Tulis perubahan fisika atau kimia. Ya. Ayo tulis perubahan fisika atau kimia. Ayo ditulis. Sudah? Selanjutnya kertas yang dibakar, kertasnya dibakar. Berubah jadi apa? Abu. Jadi perubahan apa? Kimia. Oke, yuk, sudah. Tulis. Pakai jadi abu. Ya, silakan. Yang terakhir, yuk matiin dulu kertasnya. Terakhir, masukkan air ke dalam gula. Ayo. Yang ini diam-diam. Dia berubah jadi fisika atau kimia. Ayo, langsung di enggak? Kalau dari nyaman nih apa ya? Enggak, ini ditulis perubahannya fisika atau kimia. Ya, ayo. Sudah? Selesai? Selesai? Selesai ya? Sudah selesai? Sudah ditulis di KPD-nya? Ya, kalau sudah, perwakilan kelompok silakan kalian presentasikan di depan. Ayo, dari kelompok siapa dulu yang sudah siap? Saturnus, sudah bisa? Uranus? Ayo. Ayo, sudah semua? Ayo presentasikan hasil pertumbuhan kalian dari kelompok Neptunus. Neptunus. Ya, perhatikan perwakilan kelompok Neptunus akan mengklarifikasikan atau menyampaikan
hasil dari percobaan. Ayo. Percobaan pertama yaitu kertas yang digunting, berubah ukuran dan berubah bentuk. Perubahannya perubahan fisika. Selanjutnya, Lilin yang meleleh, perubahan fisika dan perubahan kimia. Fisikanya ada perubahan pada ya, lanjut ke kertas yang dibakar. kertas yang dibakar ada perubahan kimia. Kertas yang menjadi abu. Oke. Yang Selanjutnya, terakhir, gula pasir dilarutkan air di dalam air. Perubahan fisika ada perubahan fisika yaitu gula yang dilarutkan di dalam air maka akan menjadi manis di dalam air. lalu untuk kelompok selanjutnya kelompok Jupiter. Lalu nanti ada sesi tanya jawab. Tanya jawab. Yuk, Jupiter siapa perwakilannya? Yuk. Yuk, Nindi. Yang kelas Nindi. Ada sini. Yuk. Saya mewakili kelompok Jupiter. Ya, dengarkan. Menurut kelompok kami adalah kertas yang digunting ada perubahan fisika, ada perubahan dalam bentuknya. Lilin yang meleleh, perubahan menjadi kimia. Lilin daripada menjadi cair. Kertas yang dibakar, perubahan kimia. Kertas yang menjadi abu. Gula pasir dilarutkan dalam air. Perubahan fisika, gula pasir larut dalam air, tapi air tetap terbentuk cair. Silakan dulu. Ya, tahan dulu untuk kelompok Jupiter. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Jadi perwakilan kelompok Saturnus dan Uranus nanti dulu ya. Oke, pertanyaan. Bisa mengajukan ke pertanyaan ke kelompok lain. Silakan Jupiter untuk bertanya. Ya, Jupiter bertanya. Ya. Ya, berdiri. Mengapa kertas yang semula utuh tetapi setelah dipotong-potong berubah bentuk dan ukuran, tetapi dinyatakan berubah fisika? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kelompok Saturnus, tepuk tangan dulu untuk Saturnus. Karena kertas yang dipotong-potong masih dikatakan kertas lainnya saja berubah ukuran dan bentuk, tetapi tetap kertas. Oke, selanjutnya kelompok Uranus. Silakan mengajukan pertanyaan. Mengapa kertas yang dibakar dikatakan perubahan kimia? Mengapa kertas yang dibakar dikatakan perubahan kimia? Siapa yang mau jawab? Kelompok Neptunus, silakan kali berdiri. Karena Karena kertas tidak bisa lagi kembali ke bentuk kertas yang berubah menjadi kayu. oke, tepuk tangan untuk kelompok Neptunus. Oke. Nah, selesai ya kita percobaan kita. Baik. Nah, untuk menyelesaikan ini kita simpulkan bareng-bareng. Maksudnya nanti kesimpulan kalian maju satu-satu ya.
Satu-satu kesimpulan kelompok Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalian simpulkan hasil percobaannya. Sebelum menyimpulkan, berdiri dulu. Kita tes speaking dulu. Ayo, berdiri semua. Sudah? Tepuk satu atau tepuk semangat? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Dua kali tepuk lima. Nah, untuk editing selanjutnya tidak Bapak urutkan, ya, langsung. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk lima. Tepuk dua. Duduk. Tepuk tangan. Yuk, kalian simpulkan hasil praktek atau percobaan secara sederhana kalian. Setiap kelompok nanti menyimpulkan ke depan. Ayo disimpulkan hasil praktek atau percobaan kalian. Yuk, disimpulkan di sini. Dari praktek ini apa kesimpulannya? Ya, tulis. Ya. Dari praktek ini apa kesimpulannya? Dari percobaan ini apa yang kalian dapat? Ayo. Ya, silakan. Nah, kembali ya, fisika dan kimia. Fisika dan kimia. Jadi kita sudah Saturnus sudah, Uranus sudah, ya, sudah. Untuk Neptunus siapa yang maju? Buatkan kesimpulan. Oke. Nanti nunggu kalian ya sudah. Jupiter, bawa cek sudah belum? Belum. Nanti ya. Saturnus. Uranus. Sudah. Nanti tinggal Saturnus dan Jupiter. Ayo Jupiter. Kalian bersaing, ayo. Saturnus sudah hadir. Jupiter sudah belum Jupiter? Sudah Jupiter? Sudah? Saturnus sudah? Sudah. Oke. Berhubung yang saya itu Neptunus, kita tampilkan yang pertama untuk
turnus. Yo, orang dua yo. Sambil membawa papan pokoknya. Ayo, bantu yang yakin, tepuk tangan untuk mereka. Agak sini. Yo, kesimpulan hari ini. Banyak ya? Gak apa-apa, ayo. Perubahan kimia dan fisika, tepuk tangan untuk Neptunus. Tadi yang selesai duluan kelompok Uranus. Silakan. Ya, di sini. Di sini. Ya, silakan dibaca kesimpulannya. Ya, ya. Ya, jadi bisa membedakan perubahan fisika dan kimia karena kita sudah melakukan eksperimennya satu persatu. Oke, tepuk tangan untuk Uranus. Ya. Yuk. Turnus. Maju ya Turnus. Ya, dengarkan. Kelompok satu terus membuat kesimpulan. Ya. Dari percobaan tersebut kami mengetahui tentang perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Terima kasih, itulah kesimpulan dari kami. Tepuk tangan. Silakan Bapak Jupiter. Ya, apa-apa. Yuk kita di sini yuk. Kita kan bacakan yang keras. Kesimpulan dari kelompok kami adalah perubahan kimia dan fisika setelah melakukan perubahan adalah mempunyai reaksi masing-masing dan berbeda bentuk dari awal hingga akhir. Tepuk tangan untuk Jupiter. Selanjutnya, setelah melakukan melaksanakan kesimpulan, ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan, Bapak akan membagikan klik, nanti kalian tulis dan ditempel di papan tulis ini. Ya, perasaan tentang pembelajaran hari ini. Ya, nanti ditempel ditulis. Ya. Sudah di situ kalian tulis pembelajaran hari ini apakah menyenangkan atau apa saja, tapi tidak boleh dikasih nama. Tapi kalau dikasih nama nggak apa-apa, ya. Ungkapan perasaan kalian pada hari ini tentang pembelajaran fisika dan kimia.
Nanti kita urutkan dari Jupiter ya. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Apakah menyenangkan pelajaran hari ini tentang perubahan fisika dan kimia, atau suntuk, atau bosan? Sudah? Belum? Yuk, tempelkan di sini, di papan tulis. Silakan. Ayo, silakan, nggak usah di perkelompok, silakan. Yuk, kita ya, ya. Silakan di papan tulis. Benar ya? Ada yang diberi nama? Ya. Oke. Jadi setelah refleksi berarti selesai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang kerapatan zat. Nah, sebelum kita tutup ya, dari doa ya, sebelum kita tutup kita ucapkan dulu alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan buku dan alat percobaan dikumpulkan di depan di sini. Buku perwakilan kelompok, yuk, perwakilan kelompok, buku dan alat percobaannya dikumpulkan di depan. Di sini nggak apa-apa, di sini. Yuk, kelompok Uranus, silakan dikumpulkan bukunya semasuknya. Ya, nggak apa-apa. Yuk, sudah semua? Bukunya dimasukkan ke laci seluruhnya. Silakan kalian berdoa. Siapa yang memimpin? Silakan berdoa. Baca. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar ya dari kelompok Neptunus dulu. Yuk, sini. Silakan.